Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saya di sini sebagai kepala sekolah dan pemimpin rapat bersama staf Dewan Guru, Bapak Najib, Bapak Gafar, dan Bapak Fajri, dan ditemani dengan Bapak Zulfikar sebagai guru BK. Rapat kali ini kami akan membahas tentang penanganan siswa dan siswi yang bermasalah. Dan beberapa pekan terakhir kita menerima banyak laporan ini mengenai beberapa siswa yang menunjukkan perilaku yang kurang disiplin, baik dalam hal akademik maupun persoalan adab dan perilaku. Saya ingin kita menyikapi ini dengan pendekatan yang bijak ya, dengan pendekatan sistematis. Bukan kita mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana kita mencari solusi terbaik untuk perbaikan. Sehingga hari ini kita akan mendiskusikan di dalam rapat kita tentang beberapa hal. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada siswa dan siswi kita ini. Apa sebab ya, apa saja masalah-masalah yang ada pada mereka. Kemudian yang kedua, kita cari kira-kira apa akar penyebabnya, mengapa terjadi permasalahan-permasalahan pada siswa-siswi kita itu. Selanjutnya mungkin kita juga akan tentukan langkah-langkah tepat terkait dengan pembinaan murid-murid tersebut, juga hal-hal yang berkaitan dengan ketiga poin penting tersebut. Saya lempar kepada Bapak-Bapak Dewan Guru. Apakah setuju untuk kita bahas tiga masalah ini? Setuju, Pak. Setuju, Bapak. Setuju Bapak Najib? Ya, kita bahas Setuju. satu-satu. Ya. Oleh karena itu saya ingin kita masuk ke poin pertama dulu, mengidentifikasi masalah-masalah yang masuk beberapa pekan belakangan ini. Ya, saya ingin satu persatu dari Dewan Guru bisa menyampaikan laporan-laporan terkait dengan masalah-masalah tersebut. Saya persilakan Bapak Najib untuk menyampaikan laporannya. Sebentar, terkendala. Oh ya, guru senior ya Bapak. Agak sulit sama digital. Gaptek. Bisa guru yang lain dulu, Pak. Pak Gafar Baik. kan. Oh baik, Ya, baik kalau Bapak Najib masih agak sulit, Pak Gafar bisa, atau Pak bisa, bisa, Fajri Pak. bisa? Oh Mungkin saya silakan dulu, Pak Pak. Najib. Silakan. Ya, siap. Jadi gini, Pak, Kepala Sekolah ya. Di kelas Ya. saya, yang saya ajar padanya itu, memang saya lihat ada beberapa siswa ya, yang sering tidak membuat ataupun sering tidak mengerjakan ya, beberapa tugas. Bahkan kalau saya lihat ya Pak ya, mereka itu sulit fokus Pak. Nah, sulit fokus ketika sedang kegiatan belajar mengajar berlangsung Pak. Oh jadi sulit fokus ya ketika dijelaskan sama guru Pak ya? Juga Iya, iya. sering tidak mengerjakan tugas Pak. Ini tugas rumah atau tugas di kelas ini Pak? Tugas rumah Pak. Tugas rumah ya seringnya Oh iya. dikerjakan di kelas Pak. Iya. Oh berarti masalah di rumah ini ya. Ya, Baik, baik Pak, baik. Terima kasih laporan Pak Najib. Saya ingin mendengar masalah murid-murid kita ini dari Pak Gafar. Silakan Pak Gafar, apa laporannya ini? Baik Pak, ini kami dapat beberapa informasi dari tugasnya dari Satpam di depan. Misalnya beberapa santri ini beberapa siswa sering terlambat Pak. Kemudian ketika ditanya mereka masalahnya apa, ya alasannya kenapa terlambat, alasan itu tidak seharusnya tidak bisa diterima lah gitu loh Pak. Alasan Oh mereka gitu ya. itu seperti itu. Ini dalam beberapa bulan ini sering Pak, banyak bahkan hampir sebagian besar tuh anak-anak yang sering terlambat sekali. Siap. Gitu Pak. Baik Pak Gafar. Jadi memang masalahnya beberapa siswa ini kurang disiplin ya.
Nah, ini persoalan juga di sekolah kita ini, pagarnya belum jadi, ya, jadi nggak bisa ditutup pagarnya, ya, jadi tetap Betul. harus kita terima mereka. Kalau ada pagar itu lebih mudah. Ya saja pagarnya masih kita ajukan proposalnya, Bapak. Yang mudah-mudahan ada pagarnya segera, Insya Allah. Kita mau dengar dari Pak Fajri ini, apa masalah di kelas Bapak ini terkait dengan masalah-masalah yang ada pada murid-muridnya Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Kepsek. Jadi di kelas yang saya ampu, saya melihat ada beberapa siswa yang menunjukkan sikap yang kurang adab, kurang baik kepada saya sebagai guru dan sesama rekannya. Jadi saya lihat ketika saya sedang mengajar, ada yang beberapa main-main sendiri di belakang, ada yang tidak memperhatikan. Bahkan ketika saya panggil ada yang tak acuh, Pak. Nah, untuk interaksi dengan temannya juga beberapa siswa yang saya lihat sepertinya ada perundungan. Tapi memang harus kita gali lebih dalam nih terkait permasalahan ini. Dari permukaan yang bisa saya lihat, banyak ada beberapa siswa yang kurang sopan untuk interaksi ke teman-temannya begitu. Nah, kurang sopannya bisa dilihat dari mereka tidak memperhatikan ketika saya mengajar. Kadang saya bertanya dalam diri saya, apakah saya tidak menarik ketika mengajar atau pembelajaran saya membosankan? Nah, saya pengen juga dengar atau masukan dari Pak Kepsek ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Fajri, karena mungkin biasa itu terjadi Bapak ya. Jadi untuk guru-guru junior seperti Bapak yang baru beberapa bulan bergabung, memang seperti itu biasanya. Jadi ada siswa-siswi yang memang masih butuh adaptasi dan butuh diperlihatkan ini karismatik dari Pak Fajri supaya dia cukup bisa lebih sopan santun lagi ya dengan Bapak. Nah, nanti kita akan bahas kembali. Mungkin saya ingin dengar dulu dari Pak Zulfikar sebagai guru BK. Ya, bagaimana kira-kira pendekatan kita ini dan bagaimana hasil konseling sementara ini. Mungkin bisa disampaikan Pak Zulfikar? Kepala sekolah, dari hasil konseling sementara kita, ya kita melihat bahwa beberapa siswa ini mereka memiliki latar belakang keluarga yang jadi dikatakan kurang kondusif lah Pak. Ada yang mereka itu kurang diawasi oleh orang tua mereka, kemudian juga ada yang terpengaruh lingkungan pergaulan mereka. Ya, makanya tadi Pak Najib bilang ya di kelasnya ada beberapa siswa itu tidak mengerjakan tugas, ya. Kemudian sulit fokus ya saat pelajaran berlangsung, ya itu karena kurang orang tuanya. Saya ketika konseling ya kita tanya ke anak-anaknya, ternyata dia kan bisa dengan sehingga mungkin ada sebagian dari anak-anak kita ya. Jadi kalau belajar, kalau saya ajak bicara saja dia bengong begitu ya, artinya kurang bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ya ini kalau kita lihat sebabnya karena kurang pengawasan orang tua ya, anak-anak kita ini kurang pengawasan orang tua. Nah juga Pak, ada yang tadi ada perundungan, ada pembulian ya, kemudian juga anak-anak ini kurang sopan pada guru dan teman mereka. Ini juga karena lingkungan pergaulan. Ya, mereka di rumahnya ya begitu saja, orang tua mereka berteman ya, tidak jadi mereka kenalnya dengan anak-anak yang ya bisa dikatakan kurang terdidik, sehingga mereka yaitu bersikap kurang ajar, ya, kurang sopan dengan guru mereka, dan juga ya kebiasaan karena berteman dengan yang suka membuli, ya akhirnya juga ikut membuli teman-temannya begitu Pak. Iya. Terima kasih Fikar atas masukannya dan penilaian dari hasil konseling selama ini. Jadi mungkin bisa kita simpulkan ya Bapak Dewan Guru sekalian,
bahwa ada 3 kategori masalah utama kita ini, hasil laporan yang telah Bapak-Bapak sampaikan tadi. Yang pertama terkait dengan kedisiplinan belajar, bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas, ya kan? Demikian juga terkait dengan kedisiplinan waktu, bagaimana mereka bisa datang ke sekolah tepat waktu, dan juga terkait dengan perilaku dan adab yang ada pada siswa-siswi kita ini, ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zulfikar sebagai guru BK kita, bahwa akar masalahnya itu ternyata berasal dari faktor keluarga, ya, sebagai faktor utama itu yang mempengaruhi semua aspek baik buruknya pada seorang murid, ya, dan juga dari faktor lingkungan. Artinya kita mesti melakukan pendekatan pembinaan ini, ya, tidak hanya sekedar kita berbicara hukuman apa yang akan kita berikan, tetapi bagaimana kita mencari langkah-langkah pembinaan yang tepat agar kita bisa meminimalisir semua masalah-masalah tersebut. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, nah itu saya ingin mendengarkan nih semacam usulan-usulan solusi berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini dan langkah-langkah pembinaan kita. Mungkin dari Bapak Zulfikar lagi. Silakan Pak, mungkin ada solusinya, usulan-usulan. Baik, Pak. Sebenarnya kita ini perlu dengan adanya pendataan siswa-siswa bermasalah, ya, ada masalah, kita kumpulkan, ya, adanya kita program konseling secara berjadwal, ya. Oh iya, sudah Pak Zulfikar, karena suaranya kurang jelas. Dari Pak Najib lagi Pak. Dari Pak Najib, saya mohon usulannya lebih singkat saja ya, karena HP saya sudah lowbat, saya butuh dicas lagi. Jadi tolong usulannya singkat-singkat aja. Baik Pak, kalau menurut saya Pak, ya, solusinya itu Pak, sebenarnya sudah ada Pak. Kan kita itu sudah memiliki sebuah tata tertib sebenarnya Pak, ya kan, yang sudah kita sepakati bersama ya Pak, ya. Nah, sebenarnya kita cuma kurang mempertegas saja Pak. Jadi kita harus lebih tegas di dalam menertibkan tata tertib ini, ya, agar supaya mereka bisa lebih teratur dan terarah Pak. Seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Najib. Dari Pak Gafar sendiri bagaimana Pak? Kira-kira ada usulan? Kalau dari saya Pak, saya usul gimana kalau siswa-siswa yang tertib, yang disiplin itu kita kasih reward Pak, karena anak-anak kan suka dengan reward biasanya. Satu, tanpa kita mengurangi yang namanya punishment itu hukuman. Hukuman tetap kita jalankan dengan yang kadang kita lemahnya di masalah konsisten aja Pak kadang. Jadi kita bagaimana menerapkan reward supaya mereka termotivasi, kemudian tanpa menghilangkan hukuman punishment tadi itu. Kita tetap konsisten dengan hukuman yang sudah kita buat, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak usulan dari Pak Gafar. Dari Pak Fajri sendiri Pak, bagaimana? Kira-kira ada masukan? Ya, saya ngeliat perilaku siswa yang kurang adab tadi, kurang sopan tadi kan beberapa mungkin karena energi mereka banyak tuh, Pak Kepsek. Jadi saya usul kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa tuh lebih ditingkatkan lagi, entah itu di bidang olahraga, karate dan yang lainnya. Jadi mereka punya penyaluran energi yang positif untuk hal-hal positif. Selain itu juga kita bisa melakukan kegiatan pembinaan yang rutin, Pak. Tidak harus setiap hari, bisa mingguan atau bulanan. Yang itu intinya saya harapkan bisa rutin begitu, Pak. Ya, Masya Allah. Bagus, Pak, masukan dari Pak Fajri ini. Baiklah, Bapak-Bapak sekalian, dari semua masukan tersebut, mungkin bisa kami ambil sebuah keputusan sekaligus sebagai pembagian tugas lah di dalam langkah-langkah pembinaan kita. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah ingin menetapkan beberapa langkah. Yang pertama, saya harap Pak Zulfikar sebagai guru BK bisa senantiasa mendata ini siswa yang bermasalah secara lengkap ya. Kemudian menjalankan konselingnya secara berkala dan sebisa mungkin menghubungi orang tua yang bermasalah itu untuk berkoordinasi. Kemudian untuk Pak Najib dan Pak Gafar, kami meminta Bapak untuk bisa memperbaiki atau mempertegas kembali ya
dalam artian menyeragamkan lagi kembali tata tertib kelas dan juga memperketat kontrol dan kehadiran dari para siswa dan siswi kita serta tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Untuk Pak Fajri, saya harapkan Bapak bisa membantu menguatkan program pembinaan karakter. Nanti bisa dengan Dewan Guru yang terlibat dan mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler positif. Jika butuh kita menghadirkan guru khusus untuk itu, mungkin akan kita upayakan. Saya sendiri sebagai kepala sekolah akan membuat semacam surat edaran kepada wali murid, ya, dan akan mengadakan pertemuan parenting. Dan tentunya kita akan buat itu secara berkala dan kita sebagai Dewan Guru akan melakukan evaluasi nih 2 pekan sekali terkait dengan masalah-masalah yang sedang kita bahas ini. Mungkin seperti itu. Nanti insya Allah secara berkala waktunya akan kita sampaikan kembali. Kami untuk mempersingkat waktu sebagai kepala sekolah ingin menyampaikan sebagai penutup, Bapak-bapak sekalian, anak-anak kita ini bukanlah masalah. Mereka itu amanah yang harus kita bimbing. Dan sekolah ini bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter anak-anak kita. Saya yakin dengan kerjasama yang solid, kita bisa memperbaiki kondisi-kondisi kita ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas komitmen Bapak-bapak sekalian. Jazakumullah khairan. Kita akhiri rapat kita dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.